Halo anak-anak Pak Guru kelas 6, apa kabarnya hari ini? Pak Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, jumpa lagi dengan Pak Guru Rinelis Tumorang dalam pelajaran TIK. Kita melanjutkan pelajaran TIK kita yaitu mengenai PowerPoint. Nah, kita akan membuat presentasi mengenai laboratorium. Nanti boleh dibuka bukunya halaman 3. Jadi kita mau membuat presentasi yang ada di halaman 3. Nah, yang pertama kita buka dulu PowerPoint-nya. Semua anak-anak tentu sudah tahu kan cara membuka PowerPoint, kemarin sudah kita pelajari. Nah, ketika kita pertama kali buka PowerPoint, hasil tampilannya seperti ini, terdiri dari satu slide atau lembar kerja. Nah, di sini kita akan mengerjakan presentasi kita. Nah, di sini ada dua text box. Ingat, kita bisa menulis pada lembar kerja PowerPoint yaitu menggunakan text box, kotak teks. Nah, ini boleh dipindah-pindahkan. Kita buat judulnya, kita ketikkan yaitu mengenal laboratorium. Nah, kita ketik seperti itu. Lalu mengganti jenis huruf dan besar kecilnya ukuran hurufnya sama seperti ketika bekerja pada Microsoft Word. Kita ganti jenis hurufnya pada fontsnya, tema hurufnya. Kita cari jenis huruf yang kita inginkan. Pak Guru contohkan, pilih yang ini. Kemudian ukuran huruf kita tentukan pada font size. Jadi supaya dilihat, diingat icon-icon ini ya. Nah, kita buat jenis besar hurufnya tergantung keinginan kita. Menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi sama juga fungsi icon-iconnya pada Microsoft Word. Sama pada PowerPoint itu sama fungsinya. Menebalkan yaitu bold, memiringkan italic, menggarisbawahi underline. Nah, itu fungsinya sama ya kalau mau digunakan. Mewarnai tulisan juga pada font color ini sama, tinggal diklik mau diwarnai, kasih warna apa terserah, nanti disesuaikan sama PowerPoint atau lembar kerjanya. Nah, sesudah kita ketik seperti ini sebagai judul, nah perhatikan di bukunya ada di situ gambar. Nah, gambar-gambar itu akan kita cari atau akan kita ambil dari clip art. Nah, kita gunakan saja gambar yang ada di clip art. Nanti kalau tidak ada persis seperti yang di buku, kita ambil, kita pakai yang dari clip art saja. Nah, bagaimana cara mengambil gambar dari clip art? Yang pertama kita klik ribbon insert. Nah, kita klik ribbon insert ini, kita klik. Nah, kita cari icon clip art. Nah, ini dia icon clip art, kita klik. Nah, setelah kita klik nanti icon clip art ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada tulisan search for, artinya kita ketik pada search for itu apa yang mau kita cari. Contohnya kita mau membuat tentang komputer, kita ketik di situ komputer, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, sesudah kita ketikkan, kita klik go. Nah, akan muncul tampilan-tampilan gambar yang berhubungan dengan komputer. Lalu kita klik gambar yang kita inginkan. Contoh gambar yang ini kita inginkan, kita klik saja. Nah, kita cari gambar yang lain yang mau kita inginkan, tinggal kita klik, nanti akan berpindah ke lembar kerja kita. Nah, nanti boleh digeser-geser, boleh dibesarkan dan dikecilkan pada titik-titik yang ada di sekitar gambar. Dikecilkan, tarik ke dalam, kalau mau dikecilkan ditarik keluar kalau mau dibesarkan. Nah, kita coba cari gambar yang berhubungan dengan laboratorium. Kita gunakan bahasa Inggris ya, laboratori. Coba kita lihat ya, gambarnya hanya ada satu. Kita klik kalau kita butuhkan gambar ini. Coba kita cari gambar orang. Nah, kita cari gambar orang, kita ketikkan di sini orang, bahasa Inggrisnya ditulis ya. Contohnya people. Nah, kita klik go. Nanti akan muncul gambar-gambar yang berhubungan dengan orang. Boleh kita ambil gambar orang seperti ini, kita klik aja. Nah, di buku ada 5 gambar, coba kita ambil 5 gambar aja dulu ya. Nah, seperti ini. Text boxnya ini boleh digeser. Nah, kita tempatkan gambarnya. Jika terlalu besar, kita kecilkan. Nah, caranya begitu. Kita arahkan ke
titik-titik di sekitar gambar tersebut, mau dari sebelah mana pun boleh ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu cukup besarnya. Ya, lalu kita mau mengetik dibuat oleh. Nah, ini siapa yang mau buat presentasinya dibuat. Lalu kita ketik di situ dibuat oleh siapa namanya, contohnya nama anak-anak. Ini Bapak buat, nama Pak Guru ya. Nah, kita ketik seperti itu. Lalu kita butuh text box lagi, kita pisah aja text boxnya nama dengan nama sekolahnya ya. Nah, ini gambarnya boleh digeser-geser. Nah, kita mau mengetik nama sekolahnya di text box yang berbeda. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa mengetik di lembar yang kosong ini, di kotak yang kosong, bidang yang putih yang kosong ini ya. Kita harus menggunakan text box. Nah, di Microsoft Word juga sudah dipelajari bagaimana menyisipkan text box. Nah, nanti ada Bapak buat langkah-langkahnya, bagaimana mengambil gambar dari clip art, bagaimana membuat text box, nanti supaya dicatat ya. Nah, kita mau menyisipkan text box. Nah, tadi kita menyisipkan gambar dari insert. Nah, setiap kita mau menyisipkan sesuatu, mau memasukkan sesuatu ke dalam file kita, ke dalam lembar kerja kita, kita harus klik ribbon insert. Insert, kita sisipkan, gitu ya, text box. Kita cari text box. Nah, ini icon text box, kita klik. Nah, sesudah kita klik icon text boxnya, dia tidak muncul sendiri, tapi harus kita gambarkan. Lihat kursornya sudah berubah, kita gambarkan. Caranya klik kiri, ditahan, kemudian ditarik sampai di mana ukuran text box yang kita inginkan. Lalu kita buat di situ nama sekolahnya. Contohnya kita buat nama sekolah kita SD Swasta Santo Fransiskus Pandan. Nah, besarnya juga boleh ditebalkan, jenis hurufnya boleh diganti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jika seperti ini artinya tidak muat text boxnya, kita lebarkan text boxnya, kita panjangkan supaya tulisan itu muat satu baris. Nah, seperti itu. Nanti warnanya, jenis hurufnya juga boleh diganti. Boleh diganti ya jenis hurufnya. Nanti tergantung anak-anak bagaimana mengkreasikan jenis huruf yang diinginkan. Namanya juga boleh dikasih warna atau warna yang berbeda, boleh ya. Nah, nanti anak-anak tinggal mengkreasikan warna yang diinginkan. Caranya sama seperti ketika bekerja pada Microsoft Word. Kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk ke slide kedua. Nah, slide kedua masih ingat kita mau menambah slide, bagaimana caranya? Nah, caranya kita klik icon di slide. Nah, kita klik icon di slide yang segitiga kecil ini, kita klik. Nah, nanti di situ akan muncul jenis-jenis slide-nya. Ada yang blank, artinya kosong. Contoh, Pak Guru pilih yang blank. Ini kosong, artinya blank, tidak ada text box-nya. Nah, bagaimana kita supaya bisa bekerja di sini? Sama seperti tadi kita buat text box. Nah, kita insert, kita sisipkan, insert, text box. Lalu kita gambarkan. Nah, sesudah itu kita ketik pengertian laboratorium. Kita ketik. Nah, seperti itu. Lalu kita mau buat text box lagi untuk teks berikutnya. Nah, kita klik insert untuk buat teks lagi, insert, kemudian text box. Nah, kita gambarkan. Nah, ini mau kita lebarkan, tidak boleh lebar. Nanti melebarnya itu harus kita enter ketika menulis teksnya. Jadi kalau dilebarkan tidak bisa. Nanti jangan heran ya, ini kok nggak bisa dilebarkan ini. Nanti dia ketika kita tulis teksnya, dia akan melebar sendiri setelah kita enter. Kita contohkan ya, kita ketik komputer adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk melakukan percobaan, penyelidikan, dan kegiatan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jika dibesarkan hurufnya juga boleh.
itu. Nah, text boxnya jika dikecilkan juga boleh, nanti hurufnya akan turun ke bawah jika dikecilkan. Nah, seperti itu. Judulnya mau kita tebalkan juga boleh, mau kita besarkan jenis judulnya boleh ya, boleh. Nah, di buku itu text boxnya ada warnanya. Nah, ada warna latar text boxnya berwarna ya, yang di buku. Nah, bagaimana membuat warnanya? Membuat warna text boxnya, caranya yaitu diklik garis text boxnya, diklik ya garisnya, jangan di dalam ya, garis text boxnya diklik. Nah, kalau sudah diklik artinya text boxnya sudah aktif, kita klik ribbon format. Nah, ribbon format. Nah, ada di situ tulisan Save Fill. Nah, Save Fill, kita klik segitiganya Save Fill, kita pilih warna yang kita inginkan. Terserah warna apa juga boleh. Bisa juga menggunakan gambar, bisa menggunakan gradient, bisa menggunakan tekstur. Nah, kalau mau menggunakan tekstur, nah hasilnya akan seperti itu. Nanti akan berubah-berubah hasilnya. Menggunakan warna juga boleh. Warna yang sudah tersedia di sini juga boleh digunakan. Nah, contoh seperti ini. Nah, perataan teks membuat teksnya rata kiri rata kanan sama pada Microsoft Word, sama ya. Nah, kita harus berada di ribbon home. Kalau kita mau merubah tulisan, kita harus berada di ribbon home. Nah, kalau membuat rata tengah, kita klik perataan rata tengah, center. Kemudian kalau mau rata kanan, kita klik align text right, sama ya pada Microsoft Word. Rata kiri kanan, justify. Nah, ini sama, rata kiri rata kanan. Kalau mau rata kiri, pilih yang align text left. Nah, itu kira-kira untuk membuat file presentasi yang ada di buku. Nah, boleh ini kita lebarkan ya, boleh dilebarkan. Kemudian kalau mau kita tambah slide lagi, kita klik lagi new slide. Kalau mau langsung dipilih text box yang sudah tersedia, nanti bisa dipilih. Kalau mau yang blank, yang kosong tanpa text box boleh, yang ada text box boleh, yang seperti ini boleh. Jadi dia tersedia text boxnya seperti itu. Kita ketik lagi laboratorium sekolah. Nah, ini boleh kita geser. Lalu di situ kita tulis 1. Nah, 1 apa? Oh, belum ya. Ada di situ jenis laboratorium di sekolah ya. Laboratorium di sekolah. Titik 2, 1. Nah, nanti penomorannya langsung ya, laboratorium fisika. Nah, enter ya, akan langsung nomor 2, laboratorium kimia. Di enter nanti penomorannya langsung ya. Nah, jika kurang besar text boxnya boleh dilebarkan. Nah, ini ya, kalau sudah text box yang tersedia boleh langsung dilebarkan. Lain halnya tadi text box yang kita buat. Nah, begitu langkah-langkah selanjutnya. Mengambil gambarnya juga nanti tinggal dipilih gambar dari clip art. Nah, dicari gambarnya yang berhubungan dengan laboratorium atau orang pun nanti boleh kita ketik, kita cari orang, gambar orang yang sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, kira-kira sampai di situ dulu penjelasan Pak Guru untuk hari ini. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh sambil dipraktekkan. Nanti boleh diulang videonya. Jika terlalu cepat Pak Guru menjelaskannya, boleh diulang kembali ya. Baik, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Nanti anak-anak Pak Guru tugasnya di rumah mencatat catatan yang akan Bapak berikan. Sekian dulu ya, salam sehat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Dadah.